Oke, kenalin gua Pandu dari podcast The Red Closet. Kalian mungkin pernah mendengar cerita dan mitos tentang Skotlandia. Hampir setiap kastil berhantu dan hampir setiap danau memiliki semacam cerita roh atau monster yang terkait dengannya. Meskipun bukan makhluk yang menakutkan atau ditakuti, contoh yang paling umum dikenal dari cerita rakyat Skotlandia tentu saja adalah monster Loch Ness, lebih dikenal sebagai Nessie oleh penduduk setempat. Pada tahun 2019 ada lebih dari 14 penampakan Nessie, dan para ilmuwan baru-baru ini menyarankan bahwa monster Loch Ness sebenarnya bisa menjadi belut raksasa. Apakah kalian percaya atau tidak bahwa monster Loch Ness itu nyata? Misteri di sekitarnya sangat menarik dan membawa banyak turis ke Skotlandia setiap tahun. Monster Loch Ness adalah kriptid yang sangat terkenal yang merupakan makhluk yang keberadaannya dipertanyakan karena tidak pernah ada bukti nyata untuk membuktikannya. Penampakan Nessie biasanya menggambarkan makhluk itu sebagai makhluk besar dan hijau dengan kepala runcing, leher panjang memanjang yang mencuat dari air, menunjukkan bahwa itu adalah makhluk seperti ular. Keyakinan umum adalah bahwa itu adalah spesies era dinosaurus yang masih hidup seperti Plesiosaurus yang hidup di periode Jurassic dan Cretaceous, 65–200 juta tahun yang lalu. Pada tahun 2003, vertebra Plesiosaurus ditemukan di pantai Loch Ness, tetapi karena bebatuan di sekitarnya tidak mengandung fosil, itu dianggap hanya tipuan. Karena Plesiosaurus berdarah dingin, teori ini membuat teori ini semakin tidak mungkin karena mereka mungkin tidak akan dapat bertahan hidup di perairan Loch Ness kecuali ia dan nenek moyangnya berevolusi untuk bertahan hidup di perairan dingin. Penampakan monster Nessie pertama yang terdokumentasi adalah pada tahun 565 ketika biarawan Irlandia, Saint Columba menemukan penduduk setempat yang bernama Pig, sedang mengubur seorang pria di sebelah sungai Ness. Setelah penyelidikan, Saint Columba diberitahu bahwa orang yang meninggal telah diserang oleh makhluk air yang menyerangnya dan menyeretnya ke bawah air. Jadi Saint Columba sebagai pria yang baik, mengirim salah satu pengikutnya ke sungai untuk berenang, tetapi ketika dia didekati oleh monster itu, Saint Columba dilaporkan membuat tanda salib dan berseru, "Jangan pergi lebih jauh, jangan sentuh pria itu, kembalilah segera." Monster itu kemudian mundur kembali ke kedalaman sungai. Namun kisah ini berasal dari buku Life of Saint Columba oleh Adomnan, yang ditulis sekitar 100 tahun setelah peristiwa yang diklaim telah terjadi. Penampakan monster meningkat secara besar-besaran di tahun 1930-an yang diyakini karena peningkatan jalan yang mendorong lebih banyak kunjungan. Pada tahun 1933,
George Spicer dan istrinya melihat sesosok makhluk menyeberang jalan di depan mereka yang seharusnya berukuran panjang 25 kaki, 8 meter, dan lebar sekitar 10 kaki, 3 meter. Makhluk itu memiliki leher bergelombang panjang dan tidak ada anggota badan dan seperti yang dapat Anda bayangkan, mereka cukup terkejut melihatnya bergerak melintasi jalan di dekat mobil mereka. Penampakan dan foto lainnya pada tahun tersebut banyak yang diabaikan sebagai hewan lain seperti berang-berang, tetapi pada tahun 1934 gambar yang dikenal sebagai foto ahli bedah, menunjukkan apa yang dianggap sebagai gambar pertama dari leher dan kepala monster itu. Ahli bedah yang berbasis di London, Robert Kenneth Wilson, mengambil 4 foto saat melihat monster itu, dengan yang satu secara substansial kurang buram daripada yang lain. Tetapi sekali lagi, itu sering dianggap sebagai kayu apung atau binatang seperti berang-berang. Ada banyak ekspedisi selama bertahun-tahun, seperti pada tahun 1987, 1 juta pound sterling dihabiskan untuk operasi deep scan yang melibatkan 24 kapal dengan kemampuan sonar, yang mencari di seluruh danau selama seminggu penuh namun tidak menemukan apapun. Lalu pada tahun 2003 BBC mendanai pencarian danau dengan 600 sonar dan bahkan menggunakan pelacakan satelit, namun mereka juga tidak menemukan apapun. Jadi jika upaya seperti ini tidak membuahkan hasil, itu membuat kita bertanya-tanya, apakah monster Loch Ness benar-benar ada atau hanya bualan semata? Oke, sekian dari cerita monster Loch Ness. Jika kalian ada request atau saran dan tambahan, boleh tulis-tulis di kolom komentar. Terima kasih. Kalau kalian suka dengan konten ini silakan di like, komen dan subscribe.